Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya buat teman-teman yang masih bertahan di materi pertama. Dulu nih di Blogspedia Coaching 1 dan 2, materi pemanasan tidak masuk ke hitungan untuk bikin orang tersapu dari grup. Tapi mulai di Blogspedia Coaching 3, saya berpikir kalau materi pemanasan aja udah leha-leha, udah santai-santai, udah gak ada niat buat ngerjain, apakah bisa bertahan sampai akhir nanti gitu. Jadi di materi pemanasan ini ya saya pengen lihat seberapa panas sih teman-teman gitu. Yang panas ayo lanjut, yang gak panas lebih baik kita akhiri sampai sini gitu ya. So, selamat buat teman-teman yang bergabung, beneran ini materi 1 ya. Semoga bertahan ya sampai materi ke-20, berapa ya? 20-an materi lah ke depan. Berbeda ya dari kelas blog pemula lainnya yang mungkin langsung diajarin bikin blog. Saat bikin les materi buat Blogspedia Coaching, saya terpikir untuk menguatkan pondasi teman-teman dulu. Biar semangat ngeblognya bisa lebih kuat. Jadi mau ada hujan badai akan tetap kokoh gitu. Itulah kenapa materi 1 ini hadir. Jadi kalau ditanya, kapan nih Mbak bikin blognya? Ya nanti. Kalau teman-teman udah nemu big why-nya apa, dan big why ini yang nanti insya Allah akan jadi pondasi dan akan jadi panduan buat teman-teman ke depannya. Ketika nanti teman-teman udah bikin blog, maka artinya teman-teman sudah membuat keputusan besar dengan nyemplung ke dalam dunia blogging. Banyak orang mengira dari luar, kerjaan blogger tuh enak ya. Datang ke event, makan enak, duduk manis, dapat duit, atau dikirimin produk, nulis yang bagus-bagus, dapat bayaran, dan sebagainya. Tapi beneran seenak itu? Ya, namanya rumput tetangga ya, pasti terlihat lebih hijau. Ya emang enak sih, kan pastinya para blogger ngeliatinnya yang enak-enak doang. Nggak mungkin dong ngeliatin momen-momen berdarahnya. Bagaimana menjaga agar semangat ngeblog tetap ada, bagaimana tetap memiliki adab dan menjaga hubungan baik dengan sesama blogger ataupun klien atau agensi, bagaimana nulis artikel dengan tenggat waktu yang kadang nggak panjang, bagaimana tetap idealis saat ada tawaran nulis dengan fee menggiurkan tapi nggak gue banget, bagaimana tetap konsisten di saat waktu terasa sangat terbatas, dan segala perintilan masalah lainnya. Nah, semua masalah-masalah itu bisa sangat mengganggu perjalanan ngeblog kita ke depannya. Kalau sejak awal kita belum punya the big why-nya. The big why ini yang akan jadi landasan buat terus berada di jalur blogging. Yang akan membuat kita terus passionate. Yang akan membuat kita kembali lagi ke jalur saat sesekali mungkin belok ke sana sini. The big why ini yang harus teman-teman cari sendiri. The big why blogging saya dan teman-teman bisa jadi sangat berbeda. Saya yakin kok semua orang yang mulai nyemplung ke dunia blogging pasti punya satu kesamaan. Suka menulis atau menyampaikan ide-ide lewat tulisan. Pertanyaannya nih, banyak orang suka nulis dan mereka nggak ngeblog. Kenapa teman-teman milih blog sebagai sarana menyebarkan tulisan teman-teman? Padahal kalau cuma nulis nih, nulis status di Facebook kan bisa. Microblogging di Instagram juga bisa. Atau ikutan proyek antologi. Bisa juga bikin buku solo. Kenapa nih? Kenapa sih teman-teman milih untuk blogging? So ini pertanyaan pertama yang harus teman-teman tanyakan ke diri sendiri ya. Why blogging? Why I am blogging? Ikut-ikutan tren, karena sekarang banyak banget yang ngeblog. Atau karena lagi ikut kelas menulis dan disuruh bikin blog? Atau mungkin karena ikut komunitas di mana di situ ada challenge ngeblog dan bisa dapat poin banyak karena kalau challenge-nya dikerjakan di blog? Atau mungkin nggak mau kalah gitu sama pasangan. Kayak suami saya tuh, istrinya bikin blog terus ikut-ikutan bikin blog. Jadi tanyakan ke diri masing-masing.
Sekuat apa sih keinginan kita untuk ngeblok? Kenapa ini penting? Ya karena kalau nggak kuat, pertama, blok cuma bakal panas di awal aja. Semangat banget bikin blog, tapi habis itu nganggur, sarang laba-laba di mana-mana. Kan kasihan blognya ya. Pasti tuh blog teman-teman kalau bisa ngomong bakal bilang gini nih, kenapa kau bangun aku kalau cuma ditinggal pergi gitu. Terus yang kedua nih, kalau tujuan teman-teman cuma ikut challenge tertentu, ya hati-hati. Ketika nanti nggak diimbangi dengan keingintahuan yang besar tentang ngeblog, setelah challenge-nya kelar, ya blognya akan terbengkalai gitu aja. Siapa nih yang kayak gini? Yang ketiga, ketika tujuan ngeblog teman-teman hanya sekedar ikut-ikutan, ya begitu tren ngeblognya lagi turun, semangatnya juga lagi turun, semangatnya pun ikutan turun gitu. Terus yang keempat, kalau tujuannya untuk dapat materi, begitu sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, kok nggak dapet duit juga? Mana sih? Katanya dari ngeblog bisa dapet duit, kok aku nggak dapet juga? Duh, udah pasang AdSense nih, tapi kok PL-nya nggak nyampe-nyampe sih? Padahal kata Mbak Marita, sebulan atau 3 bulan setelah top level domain bisa dapat tawaran job. Kok aku udah setahun lebih ngeblog gini-gini aja nggak ada yang nawarin job? Jujur ya, tujuan awal saya ngeblog juga nggak lurus-lurus amat kok. Blog saya yang utama ya, yang maritaningtyas.com, dibikin tahun 2013. Sebelumnya udah pernah punya blog sih, tapi ya gitu, dibikin terus lupa password, bikin lagi, lupa password lagi. Nggak ngerti gitu kalau blog itu semengasyikkan sekarang. Hingga akhirnya bikinlah maritaningtyas.com dulu gitu ya. Oh ya, jadi PR nih buat teman-teman yang suka lupa sama email dan passwordnya, dicatat ya, dicatat. Apalagi nanti kalau misalnya udah punya blog lebih dari 1 gitu, dicatat tuh email sama passwordnya. Punya buku khusus gitu, catatan tentang email dan password. Dan mungkin nanti kalau kita udah belajar perintilan-perintilan ya, untuk masuk Google Analytics, untuk masuk ke Moz, untuk masuk ke apa itu, kalau emang pelupa dicatat ya, punya satu buku khusus buat nyatet email dan password gitu. Nah lanjut ya, kenapa di 2013 saya mulai bikin blog? Jujur ya, karena pelarian. Lah kok lari mbak, capek loh mbak lari. Jadi pada 2012 itu saya resign dari kerja kantoran setelah melahirkan anak pertama. Alhamdulillah beberapa bulan setelah resign, saya dapat tawaran jadi content writer. Setiap hari saya harus berkutat dengan ratusan sampai ribuan keyword. Ya, saya harus nulis setiap hari. Sehari itu minimal bikin 5 tulisan. Tapi yang saya tulis saat itu bukan sesuatu hal yang saya suka. Belum lagi dulu tuh aturan SEO nggak seenak sekarang gitu. Kaku, nyebelin, udah bikin bosen deh pokoknya. Dan artikel-artikel yang saya tulis tuh temanya sama semua. Jadi lama-lama bosen gitu. Setahun menjalani pekerjaan sebagai content writer, akhirnya saya kelelahan gitu. Saya mulai ikut beberapa proyek antologi. Saya ingin menulis sesuatu yang ada di kepala gitu, bukan seperti robot. Saya butuh nulis di luar cari duit. Saya butuh tempat sampah saat kerjaan terasa membosankan. Nah, karena tujuannya pelarian ini ya saya cuma bakal ngupdate blog ketika lagi suntuk kerja gitu. Selebihnya ya mana sempat main ke rumah sendiri. Lawang sehari aja harus nulis 5-7 artikel, mana sempet kan ngupdate buat blog sendiri. Hingga akhirnya pada tahun 2016 saya putuskan untuk serius ngeblog. Saya mulai ingin memulai sesuatu yang lebih bermakna gitu. Bukan sekedar pelarian atau sekedar ikut-ikutan,
tapi karena ingin berbagi. Kalau kata ustazah itu kan innamal a'malu binniyat gitu. Semua amal tergantung niatnya. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan 4 imam ahli hadis. Ya intinya gitu deh. Banyak yang mulai ngeblok tuh jauh sebelum saya. Sekarang juga masih ngeblok. Tapi passionate-nya itu beda gitu. Ada yang sampai ngeblok itu ya, atau ngupdate postingan itu ya karena kalau lagi kerjaan aja gitu. Atau ngupdate postingan itu bisa dihitung dengan jari gitu dalam sebulan. Ya nggak apa-apa juga sih. Beda blog kan, beda blogger kan beda gaya ya. Nggak salah juga gitu. Tapi ya jangan sampai blog kehilangan ruhnya gitu. Bahkan meskipun ketika tulisan kita nantinya isinya job semua, isinya content placement semua, tetaplah ada satu tulisan atau beberapa tulisan yang bener-bener gue banget gitu. Atau bahkan di job, meskipun itu tulisan job, sisipkanlah personal touch biar tetap ada ruhnya. Biar nggak cuma sekedar ini mah postingan tempelan nih, postingan dibayar doang nih gitu. Maka menurut saya hal pertama yang harus kita luruskan ya ini, yang niat ngebloknya masih belum kuat, belum jejak, masih karena ikut-ikutan, masih pengen kelihatan keren, atau malah belum bener-bener ngerti apa sih yang sebenarnya mendorong buat ngeblok. Coba deh dipikirin baik-baik. Apa yang pengen kita dapatkan dari blog? Sekedar ketenaran, ngejar poin, ngejar materi, ngejar challenge, biar lulus sampai akhir, atau sesuatu yang lebih besar, menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa hayo sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau boleh saya titip pesan, sekaligus mengingatkan diri sendiri, yuk kita berikan ruh di setiap tulisan yang kita goreskan. Niatkan untuk menjadi jalan kebaikan. Saya ngerasain banget kok. Saat lagi nulis blog terus lupa bilang bismillah gitu, tulisan saya akan kehilangan ruhnya. Ada kalanya tergelincir, nulisannya sekadar pengen dipuji, makasih mbak, bermanfaat sekali loh tulisannya gitu. Beda ketika sejak nulis huruf pertama atau bahkan sudah sejak niat gitu ya, udah bismillah duluan. Tulisan sederhana aja bisa terasa hidup. Bahkan nulis job akan beda rasanya ketika diniati biar transferan segera masuk atau niatnya ingin berbagi manfaat dari job tersebut. Kembali ke soalan kenapa harus blog ketika banyak cara untuk menulis. Kalau saya nih, karena di blog saya bisa jadi diri sendiri, lebih private. Saya bebas milih gaya bahasa yang gue banget. Ya meski sekarang saat tulis saya udah kembali memperhatikan soal SEO dan lain-lain ya, tapi saya tetap mempertahankan personal touch-nya. Saya tetap usahakan ada storytelling-nya. Dan saya tuh paling gak bisa nulis pendek. Maka microblogging di Instagram itu selalu jadi pilihan terakhir gitu. Ya kan gak bisa panjang ya.
nggak nyaman gitu kalau nulis terus dilanjut ke kolom komentar ya gitu kan, nggak nyaman. Beda kalau Facebook itu kan bisa nulis panjang ya, bisa banget. Tapi kalau saya mau cari tulisan saya tahun 2011, tahun 2013, aduh susah, scrollingnya jauh banget, capek, Bo. Di blog ini jadi lebih mudah. Kita tinggal cari aja arsipnya kan, pilih tahunnya, ketemu deh. Apalagi kalau dulu kan di Facebook ada fitur note ya, itu enak tuh, bisa agak lebih mudah nyarinya. Sekarang kan fitur ini udah dihilangin, jadi nggak bisa. Terus di blog itu saya bisa utak-atik semau saya, sesuai selera saya. Template-nya, dan perintilan-perintilan lainnya. Dikasih gambar yang sesuai selera kita juga gitu kan. Jadi inilah di part pertama ini PR teman-teman adalah ini. Coba gali big why-nya teman-teman itu apa? Kenapa kok pengen ngeblok? Pengen dapet apa dari ngeblok? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya ditulis di kolom komentar atau nanti di saat kita lagi diskusi. Oke, kalau big why-nya udah ketemu nih ya, atau untuk why blogging-nya udah ketemu, sekarang kita gali lebih dalam tentang adab blogging. Aduh, ribet banget sih mbak, mau ngeblog aja pakai ngomongin adab segala gitu. Kenapa nggak langsung ngeblog aja sih, langsung bikin gitu blognya. Nah gini nih, kalau di sekolahnya anak saya tuh ya, adab dulu baru ilmu. Karena orang beradab pasti insya Allah berilmu. Beda dengan orang yang berilmu, belum tentu punya adab, belum tentu punya adab yang baik gitu. Makanya yuk sebelum kita belajar lebih jauh tentang ilmu-ilmu terkait ngeblog, kita cari tahu dulu deh adab-adab terkait blogging. Biar ya kita ngeblognya itu nanti nggak asal gitu. Jadi blogger yang adabnya baik itu ya kayak gimana sih? Bisa jadi ini subjektif ya. Setiap orang pasti punya penilaian atau pendapatnya masing-masing tentang blogger yang baik ini. Tapi kalau saya, ini sih, bermanfaat, rajin update, dan terus belajar. Maksudnya gimana? Yang pertama, bermanfaat. Itu maksudnya kontennya bermanfaat. Ya paling nggak kalaupun kita belum bisa di tahap berbagi ilmu, baru bisa nulis curhatan, colongan gitu ya. Belum bisa tuh nulis yang mengedukasi, nggak apa-apa. Setidaknya tulisan kita bisa kasih hiburan ke pembaca. Begitu orang baca tulisan kita tuh terhibur atau merasa punya pengalaman yang sama, punya perasaan yang sama, ternyata ada orang loh yang mengalami kesulitan yang sama dengan aku sekarang, mengalami kesedihan yang sama, mengalami proses yang sama dengan aku gitu. Setidaknya pembaca itu ketika baca tulisan kita itu merasa sefrekuensi, seneng pasti pembaca gitu. Jadi nggak usah terbebani masalah bermanfaat itu apakah harus so inspiring, edukatif, enggak kok. Bikin orang yang baca itu seneng, bikin orang yang baca jadi terhibur, insya Allah itu udah masuk kategori bermanfaat. Terus yang kedua, terus belajar. Banyak yang sudah merasa puas ketika blog udah selesai dibuat. Udah, yang penting nulis aja. Gak mau belajar lebih lanjut, mengembangkan dan memaksimalkan blognya. Padahal nulis aja kalau gak ada yang baca sayang juga kan? Ya kan? Padahal tadi kita pengennya bermanfaat. Gimana bisa bermanfaat kalau tulisan kita aja gak ada yang baca?
ya ayo dong cari tahu gimana biar tulisan kita itu sampai ke orang lain yang membutuhkan. Yes, ada takdir gitu ya. Percaya kalau setiap tulisan itu pasti ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan. Tapi kan bukan berarti juga diem aja kan. Burung aja setiap pagi keluar dari sarangnya cari rezeki gitu kan. Blogger juga gitu, pengen nemu pembaca yang bermanfaat, pengen nemu pembaca yang cocok kayak itu ya, pengen dapetin pembaca yang pas sama tulisan kita, ya berusaha, ya cari tahu gimana caranya biar tulisan kita bisa ketemu sama pembaca yang tepat. Jangan pernah menyerah sama keadaan. Jangan merasa, aduh aku udah tua nih, aduh aku cuma ibu rumah tangga, aku kan cuma guru, gak perlulah update teknologi gitu, aku kan kudet dan gaptek. Udah. Jangan blocking diri sendiri dengan hal-hal seperti itu. Teknologi itu kayak ilmu lainnya kok, bisa banget dipelajari. Dan penting banget buat blogger tahu pengetahuan dasar yang bisa membantu kita memaksimalkan dalam proses ngeblog. Dalam arti kata blogger ya yang tadi ada di slide kedua, pengeblog ya, blogger itu artinya pengeblog atau narablog. Itu tuh bukan hanya bikin artikel, tapi juga paham hal-hal terkait ke blog. Buat saya, salah satunya itu ya tahu fitur-fitur blog sebaik-baiknya. Tahu itu dashboard itu fungsinya, fitur-fitur yang ada di dashboard itu apa aja. Gak perlu jadi ahli kok. Gak apa-apa, gak perlu jadi ahli. Tapi tuh kita tahu, oh bagian sini tuh untuk ini, oh bagian itu tuh buat itu. Ya, nanti insya Allah ya di next pertemuan di materi keberapa ya? Materi ketiga atau keempat nanti kita beberin lebih lanjut fitur-fitur di dashboard, kita kenalan ya. Yang ketiga itu rajin update. Banyak orang yang, aduh blogku masih kayak gini nih, kayak enak banget dilihat gitu, lalu sibuk banget mempercantik template gitu. Kayak saya dulu awal-awal zaman ngeblog itu, pokoknya diutak-atik pengen kelihatan cantik gitu, tapi gak update tulisan. Blognya cantik sih, bahkan sampai beli template berbayar gitu mungkin ya, biar tampilannya kece terus enak dilihat orang. Tapi postingannya bisa dihitung pakai jari. Kalau nggak ada challenge, nggak ada postingan. Misalnya bikin blog dari setahun yang lalu, tapi mungkin tulisannya cuma 1 atau 10. Nah terus habis itu nggak diupdate lagi. Ya ayolah, jangan nyebut dirinya blogger. Karena sudah jadi tanggung jawab kita ketika kita bilang, aku blogger loh. Ya berarti tanggung jawabnya kita harus rajin update tulisan. Rajinnya ini bisa beda-beda ya. Rajinnya saya mungkin seminggu 4 kali. Rajinnya teman-teman baru bisa seminggu sekali, ya nggak apa-apa. Paling enggak itu orang ketika ke blog tuh tahu, oh blognya hidup gitu. Terus gimana mbak dengan blogger yang isinya job semua? Wah ini saya nyindir diri sendiri ini gitu, karena udah beberapa bulan ini tulisan originalnya atau tulisan yang tidak berbayar semakin sedikit jumlahnya. Padahal menurut saya ini juga salah satu tanggung jawab moral kita gitu, bahwa sebagai blogger ya sebisa mungkin tulisan originalnya jauh lebih banyak dari tulisan berbayar. But it's okay ketika nanti ada kepentingan atau udah ada kesibukan lain, misalnya kayak udah punya blog lebih dari 1 gitu kan,
udah punya prioritas-prioritas yang lain gitu. Enggak, it's okay kalau memang pilihannya adalah ngupdate blog dengan konten placement aja, dengan job review saja. Tapi sebaiknya meskipun itu tulisan job, kasihlah sisi personal, kasihlah sesuatu yang bermanfaat, hingga ketika orang yang baca itu gak tahu kalau itu job, gak tahu kalau itu tuh tulisan dibayar, tapi beneran kita itu nulis dari hati gitu. Yap, itu menurut saya blogger yang baik. Lalu bagaimana terkait penulisan ya, atau adab dalam menulis artikel? Lagi-lagi ini bisa jadi subjektif, beda blogger bisa jadi beda beda pendapat. Tapi kalau saya 3 poin ini yang harus kita pegang kuat. Yang pertama, personal touch. Ya meski pakai gaya bahasa sendiri, tetap juga ya harus tetap belajar tentang bukan KBB ya, EBI ya sekarang ya, ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Saya juga belum jago-jago banget sih, masih banyak salahnya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng ya. Meskipun nanti ketika kita udah masuk ke dunia media, blog yang salah satunya media di internet ya, pakainya web, itu kadang kita harus mengalah, memilih antara ikut EBI atau ikut dengan orang yang banyak, dengan kata yang banyak dicari sama orang. Misalnya nih, kata Ramadan. Kalau di KBBI ini atau yang menurut ejaan bahasa Indonesia yang benar itu gak pakai H, tulisannya Ramadan gitu biasa. Tapi kalau kita berkutat sama yang banyak dicari orang, ternyata Ramadan itu tulisannya kita kenal saat ini gitu ya, Ramadhan gitu ya, ada hanya gitu. Itu nanti berpengaruh gitu ketika kita nulis artikel pakai kata Ramadan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar, atau pakai Ramadan yang banyak dicari orang. Ya begitulah, salah satu dilemanya blogger atau orang-orang yang nulis di media digital gitu. Kadang harus memilih di luar ejaan yang benar, tapi lebih memilih dari kata-kata yang banyak dicari orang. Gak apa-apa, tapi setidaknya kita juga harus tahu bagaimana nulis yang sesuai ejaan bahasa Indonesia, biar tetap menjaga bagaimana bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, no plagiasi. Karena apa? Karena plagiat itu artinya mencuri. Kalau di content writing nih, ketentuan plagiasi itu ketika kita menggunakan 3 kata berturut-turut yang sama persis dengan artikel di blog lain. Tipis banget ya. Jadi meskipun kita enggak berusaha nyontek artikel lain, tapi kalau enggak sengaja nih ada 3 tulisan atau 3 kata yang berturut-turut sama dengan artikel yang udah dipublish sama web atau blog lain, kita bisa dianggap plagiasi gitu. Itu kalau content writing ya. Makanya kita harus ngelihat lagi nih, kita harus cek lagi pakai plagiarism tool ya. Ada sih yang gratisan, meskipun kadang kalau yang gratisan itu nggak terlalu akurat gitu. Tapi kalau untuk untuk blogger mah nggak apa-apa lah pakai yang gratisan aja, untuk ngecek aja sih, biar kira-kira ada nggak sih tulisan kita itu yang ternyata nggak sadar itu sama kayak artikel yang udah pernah dipublish sebelumnya gitu. Pasti ada sih kalau dicek kata-katanya itu yang sama, entah itu kata-kata penghubung atau kalau misalnya at least ketika kita nulis dan itu bukan bener-bener hasil mikir sendiri, ya cantumkanlah referensi gitu, cantumkanlah sumber di bawahnya biar orang tahu, oh ternyata inspirasinya dari tulisan ini, oh ternyata dalam mengembangkan artikel ini ngambil sumber dari
artikel di web ini, web itu gitu ya. Kita menghormati diri sendiri lah. Kan kita juga nggak mau ya kalau tulisan kita diplagiasi sama orang, ya lakukanlah hal yang sama. Jangan sampai kita memplagiasi tulisan orang lain. Yang ketiga nih ya, bukan cuma tulisan. Kenapa? Karena konten itu tuh meliputi artikel itu sendiri, tulisan itu sendiri, lalu ada gambar dan video. Jadi tolong dipastikan bahwa tulisan atau video yang kita taruh di artikel itu ya, itu benar-benar milik sendiri. Kalau bukan milik sendiri, dikasihlah sumbernya. Kecuali kita pakai yang gratisan, misal ambil dari Pixabay, ambil dari website yang memang menyediakan gambar gratisan, it's okay, nggak harus kasih sumber. Tapi biasanya kalau kita ambil dari web gratisan gitu juga minta dicantumkan kan linknya sebagai terima kasih atau apresiasi kepada penyedia gambar itu gitu. Atau misal kalau kita pakai Canva gitu, ya itu nggak apa-apa. Kalau kita bikin sendiri gambarnya di Canva ya nggak apa-apa, nggak harus ditulis sumber Canva gitu, nggak harus. Oh ya, terus kalau misalnya kita ngambil gambar dari Google, jangan terus di bawahnya ditulisin sumber google.com gitu. Google itu mesin pencari. Di situ ada banyak web, ada banyak blog. Kita harus cari gambarnya itu tuh aslinya dari blog mana, dari web mana, bukan terus karena aku nemunya di Google kok Mbak. Iya di Google, sekarang mah zaman semua di Google gitu kan. Cuma Google-nya di bagian mana gitu. Google kan cuma menyediakan kumpulan-kumpulan artikel, kumpulan-kumpulan gambar dari hasil pencarian. Nah kita harus tahu ini, oh blog ini, gambar ini tuh didapat dari misalnya situs Blogspedia gitu misalnya. Jadi kita ya cantuminnya itu bukan sumber dari google.com ya. Jadi harus hati-hati lagi ya soal gambar, soal video gitu. Kalau video sih misalnya kita embed dari YouTube akan kelihatan sih ya langsung, oh ini diambilnya dari channel ini gitu, nggak masalah. Ya selanjutnya soal adab dalam berkomunitas gitu. Emang harus yang ngeblog itu ikut komunitas? Kalau buat saya harus. Kenapa? Untuk menjaga semangat salah satunya. Jaga semangat, karena kalau ngeblog sendirian itu berat. Ya kan? Baru dapat sehari 2 hari, aduh udah capek gitu. Tapi kalau kita ikut jamaah, ikut komunitas itu kan kita berjamaah ya begitu. Saat kita lagi turun semangatnya, lihat teman-teman blogger dalam komunitas itu kok semangat ngeblognya, semangat belajarnya, kita jadi termotivasi untuk semangat juga gitu. Terus berkomunitas itu juga bisa jadi tempat atau ajang kita silaturahim gitu kan. Kita jadi tahu blogger-blogger yang lain gitu, nggak kayak katak dalam tempurung, taunya cuma itu lagi gitu. Ya meskipun kadang masuk ke komunitas juga ketemunya itu lagi juga sih, tapi kan nggak apa-apa gitu, jadi lebih kenal. Tapi senang sih sekarang udah banyak komunitas blogger dan variatif ya. Kadang di komunitas ini ada si mbak itu, di komunitas ini nggak ada gitu. Jadi semakin banyak temannya gitu nanti. Termasuk kalau misalnya kita lagi butuh sumbangan page view, semakin banyak komunitas yang kita ikuti, semakin banyak kita bisa minta tolong dong diintipin gitu kan. Salah satunya itu. Tapi ya kalau mau berkomunitas harus ikutin dulu adab-adabnya. Yang pertama ikuti rule-nya yang ada, karena beda komunitas bisa jadi kan beda aturan ya. Jadi hormati warna yang dimiliki dari komunitas tersebut gitu. Kalau misalnya beda warna dengan kita gimana? Gak sejalan sama kita gimana? Ya gak apa-apa. Boleh kok kita milih yang sewarna aja. Aku nyamannya cuma di komunitas ini gitu, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa santai dengan perbedaan itu, bisa tetap nyaman berada di komunitas itu dengan beda warnanya, ya toleransi aja kan.
nikmati aja gitu. Kan nggak asik juga kalau seluruh dunia ini warnanya sama, nggak indah gitu kan. Indah kalau warnanya beda-beda. Yang kedua adalah take and give, jangan hanya mau diberi. Ya, pengennya dapat info aja, pengennya dapat ilmu aja, tapi ketika dikasih kesempatan untuk berbagi, nggak mau, mundur langsung. Aku kan pemalu, aku kan introvert, aku kan nggak punya apa-apa gitu. Padahal setiap orang, yakin deh, pasti punya sesuatu yang bisa dibagi gitu. Meskipun itu hanya sekedar misalnya jadi PJ bulanan, jadi ketua kelas bulan itu gitu, atau misalnya lagi mau Anda sharing dari member tertentu, aku mau dong jadi moderatornya, atau kita bagian yang bikin resume gitu kan. Kalaupun kita merasa kita nggak punya sesuatu untuk dibagi, oke deh aku jadi moderatornya, aku yang ngawal diskusinya, atau aku yang bikin resumenya gitu. Itu kan udah ngasih sesuatu gitu. Jadi jangan cuma mau dapat sesuatu, tapi tanyakan, kira-kira komunitas yang aku ikuti ini aku bisa ngasih apa ya ke mereka, ke komunitas ini gitu. Terus yang ketiga, SKSD. Apa itu? Bukan sok kenal sok dekat ya, tapi saling kenal saling dekat. Jadi setidaknya ketika masuk di komunitas itu kita tahu minimal 5, 10, atau paling enggak foundernya tuh tahu gitu. Jangan sampai nggak ngerti juga ini si founder yang bikin komunitas ini siapa gitu. Kan misalnya kayak KEB itu ya, komunitas emak blog itu banyak banget ya. Paling nggak kita tahu yang bikin KEB itu siapa. Jadi kita dari situ kita menghormati siapa pemilik atau siapa yang membangun dari awal gitu. Selanjutnya tentang ada blog walking. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Biasanya tuh akan terlihat gitu blogger yang baru mulai ngeblog sama blogger yang udah lama gitu. Yang pertama ya, jangan asal komen. Makasih ya, sama-sama. Atau semangat ya, cuma itu kelihatan banget deh. Kalau terima kasih, artikelnya bermanfaat sekali gitu kan. Itu udah deh, kalau blogger dapat komen itu tuh paling ini pasti anak baru nih. Atau ini baca isinya nggak sih? Karena kalau kita baca isinya pasti kita dapat insight dari artikel itu, dan kita bisa kasih komen yang yang sesuai sama isinya gitu. Terus hindari komen kayak ini nih, wah di endorse ya mbak. Ya meskipun kita tahu emang si blogger itu lagi ngendorse, lagi dapat sponsor post, ya wales aja, komen aja tentang produknya, tentang manfaat produknya, atau wih pengen nyoba nih gitu. Gak perlu deh menanyakan di endorse ya gitu. Itu kecuali kalau kita bukan blogger ya, kita orang awam, terus kayak gitu it's okay. Tapi kalau sama blogger kok tanya seperti itu, aduh nggak etis banget gitu ya. Terus yang kedua adalah minimal 5 kata ya, setidaknya komen 1 kalimat lah, jangan pendek cuma makasih gitu. Karena kalau postingan isinya komen-komen cuma singkat gitu, nanti dikira spam, nanti bisa mengurangi kualitas dari artikel itu gitu. Jadi kalau misalnya gak pengen komen, mending gak usah komen, baca aja. Itu baca, stay di situ 3-5 menit ya. Itu udah bermanfaat banget sih buat si blogger gitu, karena bisa gak nambah bounce rate. Apa itu bounce rate? Bounce rate itu rasio sebuah blog ditinggal sama si pembaca. Jadi ada kan pembaca yang cuma datang scroll gitu terus pergi. Nah itu kalau yang kayak gitu tuh nanti bounce rate-nya blog itu bakal tinggi gitu. Karena si Google Analytics ngeliat, wah ternyata
artikelnya nggak menarik gitu kan, karena cuma sebentar main di blognya gitu. Makanya kalau kita bisa bikin artikel yang bisa bikin orang stay sampai 3 menit, 5 menit, itu hebat banget. Apalagi sekarang kan orang udah jarang yang suka baca ya. Gimana caranya biar bikin di saat orang-orang gak suka baca jadi suka baca tulisan kita. Terus yang berikutnya adalah jangan tinggalkan link hidup. Apa itu maksudnya link hidup? Nanti aku kasih contoh ya. Jadi itu banyak pengguna blog nakal atau biasanya orang-orang iseng gitu ninggalin link hidup di kolom komentar. Nah ini bisa jadi spam comments. Ada sih sekarang caranya untuk bikin biar linknya mati, itu ada. Nanti kita bisa ngatasin hal itu. Nanti kalau pas kita lagi otak-atik template kita bisa belajar hal itu. Yang berikutnya adalah kritik dijabri aja ya. Jadi blogger itu punya ego dan kuasa atas blognya. Kalau kita merasa punya kritik atau saran yang kayaknya sensitif dan kita kenal sama blogger tersebut, mending japri aja. Kan katanya kalau menasehati harus gak terlihat orang lain kan. Menasehati di tempat umum kan gak etis ya. Jadi kalau punya kritik mending dijapri aja. Karena kan belum tentu orangnya bisa terima kalau kita kasih kritik di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah balas komentar. Ini saya menjewer diri sendiri karena sekarang udah gak sempet buat balesin komentar. Dulu awal-awal ngeblog wah semangat banget balesin komentar yang masuk, tapi sekarang seringnya gak dibalas. Dan belajarlah dari Mbak Rene Rea, blogger asal Sidoarjo atau Surabaya itu ya. Beliau itu udah lama ngeblognya dan masih banget balesin blog komen-komen yang masuk di blognya. Jadi belajarlah dari beliau, itu keren banget. Jangan seperti saya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan ngobrol soal udah habis ternyata. Oh enggak deh, masih ada satu slide lagi kok. Oh enggak, masih ada berapa, kira udah habis. Ada sama haters atau enggak ya banget punya haters kayak artis aja. Atau mungkin orang yang kontra sama tulisan kita. Apakah nanti bisa ketemu yang seperti ini? Oh bisa banget. Karena namanya juga di dunia media digital ya, di dunia digital, dunia maya pasti ada. Bisa jadi ada. Karena gini, gak selamanya orang itu setuju sama tulisan kita. Ada yang gak setuju, ada yang bahkan mungkin menyerang kita tanpa tahu tujuan kita nulis itu apa gitu. Ya bisa jadi karena referensinya dia dan referensinya kita itu beda. Tapi ya karena ini tulisan kita, itu tanggung jawab kita. Ketika ada orang yang salah paham dengan maksud tulisan kita, ya gak apa-apa. Karena tadi ya, frame of experience dan frame of reference-nya bisa jadi berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah satu, jangan tersulut emosi. Ya emang sih ini blognya kita, rumahnya kita, tapi ya jangan langsung, wah terserah gue dong, ini kan timeline gue gitu, blog gue gitu. Gak perlu langsung dibales, endapkan dulu beberapa saat biar kita tenang gitu saat menjawab. Meminta maaf saat kita lagi gak salah itu kadang perlu dilakukan untuk menenangkan orang yang lagi emosi. Karena apa ya, kalau orang udah marah atau orang udah gak setuju sama kita, mau dijelasin kayak apa gitu juga ya dia bakal kekeh gitu kan. Jadi ya woles aja deh, haters gonna hate ya. Lalu yang kedua adalah jadikan itu sebagai sarana introspeksi diri. Kok bisa ya maksudku nulis tuh begini, tapi kok orang ini nganggepnya begini ya? Kan bisa jadi itu tuh jadi bikin kita mikir, oh mungkin kita cara nyampeinnya salah, oh kita mungkin kurang mempertegas di bagian ini gitu, jadi orang nangkepnya salah nih gitu. Atau mungkin karena kondisi orang itu beda sama kita pengennya begini, orang itu begitu gitu. Gak apa-apa, atau malah bisa jadi nanti kontra atau haters ini jadi ide untuk kita
mengembangkan tulisan lain atau bisa ditambahin di tulisan itu, gini loh maksudnya kayak gini gitu. Dan yang terakhir adalah tetap semangat. Ya kan kita nggak bisa ya ngatur pikiran dan pendapat orang gitu. Yang kita bisa itu kan mengatur pikiran ini sendiri untuk selalu menerima gitu apapun pendapat orang lain atas tulisan kita. Jadi ya jangan loyo lah, jangan langsung drop ketika ada orang-orang yang gak suka sama tulisan kita, ada orang-orang yang kontra sama pendapat kita. It's okay. Karena begitulah dunia ya, gak selalu semuanya itu enak-enak aja, setuju-setuju aja gitu. Gak cuma manis-manis aja, pasti ada gak enaknya. Selanjutnya adalah adab ketika blogger gathering atau ikut blog coaching atau ada blogger event. Nah ini kan udah mulai pandeminya udah hilang nih, kata Pak Jokowi juga udah boleh buka masker. Mungkin ya akan ada event-event blogger offline lagi gitu kayak dulu sebelum pandemi mungkin, kecuali kalau instansi atau orang-orang udah keenakan online jadi sekarang milih online terus ya nggak ngerti juga. Tapi kalaupun nanti ada event offline lagi, bahkan meskipun online pun kita juga tetap harus memperhatikan 5 poin ini sih menurutku. Yang pertama adalah datang tepat waktu ya. Jadi misalnya Zoom juga deh, kita dapat undangannya Zoom jam 9 gitu ya, jangan pas jam 9 atau malah telat gitu. Sebisa mungkin 15 menit sebelumnya kita udah datang. Nah kalau di event offline itu kalau kita datang sebelum waktunya kan kita bisa tuh kenalan dulu sama teman-teman blogger lainnya, bisa ngobrol dulu sama teman-teman blogger lainnya, jadi kan bisa lebih dekat juga kan. Terus yang kedua adalah kenali dan hormati pengundang. Kan kadang ada dress code tertentu gitu ya, ya sesuaikanlah dress code-nya. Kalaupun misal aku gak punya nih dress code ini, konfirmasi ke pengundang, Mbak aku gak ada dress code ini, boleh ya pakai dress code atau pakai yang seadanya. Jadi konfirmasi dulu gitu. Terus tanyakan juga rule sebuah event gitu, apakah boleh bawa anak, itu yang utamanya, terutama buat ibu-ibu nih ketika datang ke sebuah event pengen gitu tapi tetap kekeh bawa anak, padahal sebenarnya eventnya cukup serius gitu. Padahal apalagi kalau anaknya balita masih suka lari-lari gitu kan, bisa mengganggu jalannya acara. Jadi jangan paksakan diri itu. Kalau memang event itu nggak bisa bawa anak, ya udah kita yang ngalah, kita yang jangan daftar, jangan datang. Atau misal kalau kita bisa nitipin anak dulu, bisa dititipin dulu anaknya ya. Selanjutnya adalah ikuti acara dengan baik. Setiap event itu pasti ada kesepakatannya masing-masing kan. Disuruh review di blog biasanya setelahnya, atau mungkin ada live tweetnya. Nah kita harus tahu untuk briefnya apa. Jangan asal datang aja, asal dapat makan aja gitu kan, habis itu nggak ngerjain briefnya. Ya itu nggak oke ya kalau kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu bener-bener nih, ini briefnya disuruh ngapain nih, aku datang disuruh apa nih. Ikutin acara dengan benar-benar, ikuti acara sedetail-detailnya. Bahkan nih ada beberapa instansi yang ngundang nggak minta untuk live tweet, nggak minta untuk direview di blog gitu ya, cuma pengen datang aja, pengen berbagi informasi. Tapi nih kalau kita kasih tulisan gitu kan, terus kita share ke yang pengundang, Mbak aku kemarin nulis loh tentang acara itu, pasti seneng, besok-besok bisa diundang lagi gitu. Jadi misal pun nggak disuruh nulis, kita tetap nulis, itu pasti si pihak pengundang seneng banget, berasa dapat bonus kan. Nah apa salahnya kan, kita kan juga datang acara bisa dapat ide tulisan kan, jadi nggak ada salahnya kalau tetap nulis meskipun nggak disuruh. Yang selanjutnya adalah kosongkan gelas. Yang bisa jadi mungkin materi eventnya itu bukan hal yang baru gitu, bukan sesuatu yang baru buat kita. It's okay, tetap rendah hati, tetap kosongkan gelas ya, biar kita tetap bisa dapat ilmunya. Kalau kita udah ngeblok, cuma ini aku udah pernah dapat sebelumnya, nanti kita nggak bisa dapat ilmu baru. Beda ketika kita
kosongin dulu gelasnya. Jadi kita bisa nimba, oh ternyata ada sesuatu yang baru nih dari materi ini. Yang terakhir adalah jalin komunikasi. Sebisa mungkin nih kita jadi blogger ini punya kartu nama. Jadi tinggalkan kartu nama, kasih ke pengundang, biar ingat gitu sama kita. Kalau nanti ada acara lain, kita bisa diundang lagi. Jalin komunikasi setelah event untuk membangun networking. Siapa tahu nanti diundang lagi kalau ada event-event selanjutnya. Nah, ini beneran poin yang terakhir sih. Yaitu, bukan, masih ada 2 lagi kayaknya. Ada pada klien. Ya ini, kalau nanti teman-teman udah pada dapat job ya, atau mungkin saya kalau baca kemarin tugas-tugasnya udah banyak yang, ada beberapa yang udah dapat job ya. Nah, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya saat menghadapi klien gitu. Yang pertama, balas dengan sopan. Sekarang sih banyak blog yang dapetnya dari form ya, dari ngisi form gitu. Baru habis itu nanti dihubungin sama pihak klien gitu kan. Bersedia nggak nih ada job sekian, briefnya ini. Nah, begitu kita jawab bersedia, tolong ya, diperhatikan banget briefnya. Ikuti arahan dari si klien ini. Terus kalau misal deadline-nya tanggal 3, ya iya, kalau bisa sebelumnya atau pas tanggal 3-nya udah jadi. Jangan sampai nih klien ngejar-ngejar, Mbak mana mbak tulisannya, Mbak mana mbak tulisannya gitu. Mas mana nih mas tulisannya, udah lebih dari tanggal 3. Jangan sampai kayak gitu. Terus kalau misal klien minta direvisi, ya terus langsung direvisi. Jangan lama banget direvisinya, karena klien kan, apalagi kalau agensi ya, pasti dia karena harus bertanggung jawab sama klien utamanya gitu. Kita bantu dong dia untuk bertanggung jawab dengan baik gitu. Toh kalau kita nanti tanggung jawab, yang dapat nama baik kan kita juga toh. Tapi kalau kita udah dikenal sama blogger yang ini tuh nggak tanggung jawab, sukanya ngerjainnya telat dari deadline, disuruh revisi susah, dihubungin susah. Terus kalau nggak dapet job lagi marah-marah, ya kan, ditegur marah-marah. Jangan kayak gitu ya. Saya harap nanti teman-teman yang keluar atau lulus dari Blogspedia Coaching ini jangan sampai jadi orang-orang yang seperti itu. Amanahlah dengan pekerjaan. Terus kalau misalnya kok nanti ada crash gitu ya sama klien, jawab dengan sopan. Gimana pun kan dia yang ngasih kita job nih ya, jawab dengan sopan meskipun mungkin kliennya mungkin lagi sengak gitu ya. Kita harus berlapang dada untuk mendengarkan kesengakan itu. Bisa jadi karena kita responnya salah, karena kita responnya lama, akhirnya si klien jengkel gitu kan. Terus misalnya nih ada calon klien menawarkan tema yang gak cocok sama kita, dijawablah dengan baik-baik gitu ya. Atau misal harganya gak pas, ya udah dijawab dengan yang baik, gak usah merendahkan. Tolaklah dengan baik-baik. Terus jangan di PHP, itu tadi ya, sakit tau di PHP gitu kan. Yang kedua adalah jaga rahasia. Gak perlu nih sebar-sebar info kalau klien A itu ngasihnya segini doang, klien B itu loh bisa dapat segini gitu. Gak usah kayak gitu. Job is confidential, gak perlu disebar-sebarkan nominalnya, kecuali memang dari pihak agensi yang menginginkan. Misalnya ada komunitas yang suka bagi-bagi job gitu ya sama membernya, terus Mbak tolong ya fee-nya atau tolong diinfokan kalau udah dapet job dari ini, dapat bayaran di ini. Itu pun biasanya nominalnya dirahasiakan loh ya, jadi nominalnya ditutup gitu, nggak diliatin. Cuma makasih ya, misalnya komunitas A udah kerjasama sama aku gitu, cuma sebatas itu, tapi nominalnya nggak diliatin. Ada juga beberapa klien yang nggak mau gitu, nggak mau disebutin bahwa ini tuh job gitu.
Jadi gak usah disebar-sebarin deh. Oh aku barusan dapet job nih dari komunitas ini tentang ini gitu, nggak perlu ya. Tahan diri gitu. Lalu yang ketiga adalah jaga kualitas dan komunikasi. Jaga kualitas tulisan, meskipun itu cuma job berbayar, tetap kita jaga ya tadi ya, tulisannya ada personal touch-nya. Misalnya dapatnya yang content placement, jadi content placement itu biasanya artikel disediakan, jadi kita tinggal taruh di blog, kita bisa nambahin tulisan sendiri, kita bisa tambahin pengalaman sendiri gitu. Terus kalau backlink, misalnya backlink udah dibayar gitu ya, terus jangan dicopot backlinknya, karena biasanya juga kan dari klien udah dibilangin ini lifetime ya mbak backlinknya gitu ya, udah jangan dihapus kecuali nanti kok broken, misalnya web klien udah nggak ada lagi, ya it's okay nanti mau dihapus. Atau kita bisa juga konfirmasi dulu nih sama klien, kalau kita misal masih nyimpen kontaknya ya, kita hubungin nih, mbak mas aku ngecek kok ternyata webnya mas sudah mati ya, atau udah nggak bisa diakses ya, ini gimana, apakah webnya pindah gitu ke alamat yang lain atau gimana. Kalau misalnya pindah gitu, kita bisa kasih ke backlinknya ke URL yang lain ya, diganti. Atau bisa kalau misalnya si klien bilang oh ya mbak dihapus aja, ya nggak apa-apa dihapus aja gitu. Biasanya ada beberapa klien yang rutin ngecek gitu, jobnya itu masih ada nggak ya, tulisan yang kita buat untuk dia masih ada nggak ya, atau malah dihapus gitu. Nah kalau kita setia kan bisa jadi dapat job-job yang lainnya. Nah ini beneran terakhir nggak bohong. Jadi ini awalnya nggak ada poin ini, tapi terus aku bikin ya, jadi ini at last but not least, bahkan bisa jadi lebih penting dari yang lain malah. Jadi ada pada diri sendiri dan keluarga. Ini tuh hadir karena beberapa tahun yang lalu saya sempat keasikan sama ngeblok gitu ya, sama belajar ini belajar itu sampai lupa gitu, sampai lupa menyediakan waktu untuk ngobrol sama suami gitu, hingga akhirnya dia manyun. Maka inilah, untuk menjaga diri sendiri, saya bikin poin yang ini. Yang pertama adalah manajemen diri. Kesehatan itu penting ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin punya asam lambung gitu kayak saya. Seasik apapun ngeblok, tetap jaga kesehatan. Jangan kayak saya gitu, karena udah asik ngeblok suka lupa makan gitu. Baru inget makan ketika suami datang, ayo udah makan belum? Belum, baru dia disuapin. Gitu ya, jadi jangan ikut-ikutan saya gitu. Terus meski kadang kita harus bangun lebih awal, meski kadang harus begadang, mungkin tetap harus seimbang ya istirahatnya, pola hidupnya. Minum air putih terutama, biasanya kita kalau udah di depan laptop tuh suka lupa sama minum air putih. Nah ini dijaga ya asupan minumnya. Bisa sedia botol minum di dekat kita, jadi sewaktu-waktu pengen minum tinggal ambil. Yang kedua adalah manajemen waktu. Jangan mengkambing hitamkan waktu dan keluarga. Itu. Jangan merasa, aduh aku kan kerjaannya punya anak banyak nih, jadi nggak bisa nulis, nggak punya cukup waktu buat nulis, atau begini atau begitu. Itu. Bisanya nulis cuma malam ya udah. Misalnya saya tuh kan nggak punya ART mbak, jadi ya nggak bisa gitu, apalagi ini aku kerjain sendiri gitu, ya sama kok. Saya juga nggak ada ART. Intinya gini deh, take your priority. Bisanya nulis malam, ya udah kerjain malam. Kalau kata Raffi Ahmad ya, kalau lu mau sukses ya habitnya harus ikutin habit orang sukses. Jadi jangan pengen sukses tapi pengen santai gitu, nggak ada. Coba deh belajar dari Raffi Ahmad gitu, dia kadang tidur di mobil gitu, padahal gitu sehari dia kerja berapa jam gitu kan, sampai tidur tuh cuma di mobil cuma berapa jam, harus langsung ke agenda berikutnya gitu kan. Ya gitu, kalau kita mau sukses
Misalnya, aduh Mbak Jihan tuh keren banget ya, bisa menang blog sana sini. Tapi kita mau tahu nggak belakang layarnya Mbak Jihan kayak gimana? Jangan-jangan sanggup nggak kita dengan etos kerjanya dia gitu. Kapan hari di blog Cupurs pernah beberapa waktu yang lalu Mbak Jihan pernah share di WA Cupurs ya. Dia ketat gitu jadwalnya. Sehari itu pasti ada jadwal ngeblok, jadwal buka laptop. Minimal 1 jam setiap hari. Nah, gimana kita dengan alasan kan aku ibu rumah tangga, domestiknya banyak, anak-anak banyak, gak ada yang bantuin ini dan itu, selalu ada alasan gitu, selalu akan ada alasan. Kita tuh kalau mau cari alasan tuh gampang banget. Ya tinggal kita mau nggak, emang serius mau ngeblok nggak? Kalau serius ya diluangkan, enggak nunggu ada waktu luang, tapi diluangkan, bikin jadwalnya sendiri. Gitu, misal bisanya sejam, bisanya setengah jam, ya nggak apa-apa, tulis besok lanjutin lagi. Kalau udah selesai baru di post, nggak apa-apa. Take your priority, tapi jangan kambing hitamkan waktu yang kita punya, jangan kambing hitamkan keluarga kita. Kasihan loh, masa anak-anak kita yang jadi tameng. Ini itu nggak bisa nulis karena anak gue begini, anak gue begitu. No, bukan anak kita yang salah kan, tapi kitanya yang mungkin belum bisa mengatur waktu sendiri. Selanjutnya adalah manajemen bahagia. Ini masih terkait dengan yang nomor 2 sih. Blogging itu bisa sangat membahagiakan diri sendiri. Tapi jangan lupa bahwa ada orang-orang lain yang mendukung kita dan pantas dibahagiakan. Jangan sampai kebahagiaan kita menzolimi bahagianya keluarga. Saking seneng yang ngeblog gitu kan, anak pengen main, jadi nanti ya deh, bentar deh, udah lagi kurang dikit lagi nih, aduh menjewer diri sendiri lagi nih. Jadi kembali lagi ya soal ngatur waktu, kapan waktu buat anak, buat suami, dan kapan buat ngeblog. Beneran asli bikin materi ini, bikin poin ini tuh sekaligus mengingatkan diri saya sendiri. Jadi yuk kita mulai belajar untuk menjaga hal-hal di atas. Well, that's it tentang adab, panjang juga ya. Jadi ayo kalau ada yang mau ditanyakan atau dibagikan terkait part kedua ini soal adab, silahkan ditunggu di kolom komentar atau nanti pada saat diskusi ya. Semoga materinya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.